wal Isra. As-Sadisatu Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu asrun. Adapun mau'idhah nasihat yang ke-26, bila kufrun ni'mati lukmun kufrun ni'mati lukmun. Adapun mengkufuri nikmat itu lukmun, dicela. Adamu syukri, maksudnya tidak terwujudnya rasa syukur lin ni'mati, terhadap kenikmatan. Dalilun, itu menjadi dalil, menjadi dasar ala dana'atin nafsi, terhadap rendahnya harga diri. Artinya bahwa tidak adanya kufur nikmat, tidak adanya syukur terhadap nikmat, ataupun tidak terwujudnya rasa terima kasih atas kenikmatan yang diterima, merupakan ciri bahwa orang tersebut adalah orang yang rendah, yang tidak punya, tidak bisa membaca penghargaan, tidak bisa mewujudkan tahniah ataupun mewujudkan rasa terima kasih. Sementara wasuhbatul ahmaqi, yang berikutnya yakni suhbatul ahmaq, berkawan dengan orang yang ceroboh. Ahmak itu kalau makna biasanya dimaknai orang yang hidungnya Ahmak itu gumbrung, hidungnya itu enggak sempurna. Artinya ahmak, orang yang pintu, orang yang tidak orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wahuwa, yang dimaksud ahmak, wadi usyai, orang yang meletakkan sesuatu di ghairi mahalli, tidak ditempatkan pada tempatnya. Sementara ma'al ilmi bil qubhi, dia tahu bahwa itu tidak pantas. Itu ditahu bahwa itu tidak pantas, tapi dilakukan tidak sesuai dengan tempatnya, itu namanya ahmak. Nah, orang berkawan dengan ahmak, orang berkawan dengan orang yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya, itu syukmun, itu merupakan suatu kelemahan. Kadang syukmun itu dimaknai jelek, kadang dimaknai, kalau orang Jawa bilang apes. Maksudnya ghairu mubarakin, tidak berkah, tidak baik. Kama huwa At-Tabarani, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani an Bashir, dari Imam Bashir, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, isrimil ahmad, isrim
artinya putuslah al-ahmaqo terhadap orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Cara membaca lafal isrim bikasril hamzati dengan dibaca kasroh hamzahnya, warroi dan dibaca kasroh rohnya. Isrim apa maksudnya? Iqtob, putuslah, wuddahu, berbuat baik ataupun senang terhadap orang-orang ahmak. Jangan dibiasakan berkawan dengan orang ahmak. Wal makna, sementara maksudnya isrim terhadap ahmak, la tusahibhu, jangan berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Likubhi halatihi, karena kejelekan tingkah lakunya. Kenapa? Li'anna tiba'a, karena sesungguhnya karakter watak itu surrohotun, itu banyak mencurinya. Artinya watak itu akan menggerogoti, akan mencuri. Waqad yusraku tobomuka minhu, terkadang watakmu dicuri oleh atau dicuri dari orang-orang yang sedemikian rupa. Artinya bahwa sikap yang tidak baik itu mudah untuk mencuri karakter seseorang, artinya menular. Maka jangan berkawan dengan orang-orang yang ahmak, orang yang taruhlah contoh masuk celana dipakai di kepala, sungguh-sungguh tidak pantas. Dia tahu kalau nggak pantas, tapi dilakukan. Ataupun contoh yang lain, yang jelas melakukan sesuatu tidak pada tempatnya dengan kondisi tahu. Berbeda kalau orang nggak tahu. Orang bodoh memang nggak tahu kalau hal itu nggak pantas, ya kita maklum. Tapi ketika dia tahu, secara umum diketahui, dia lakukan, itulah yang dimaksud dengan ahmak. Warawa, dan memberikan riwayat At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Ibni Umar dan Ibni Amr, ya, dari Ibnu Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, khoslatani man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Khoslatani, dua sikap, man, siapapun, kanata, menempati dua sikap tersebut, fihi, di dalam diri orang itu, katabahullahu syakiran, maka Allah akan mencatat, Allah akan menggolongkan terhadap orang yang ada dalam dua sikap itu, digolongkan syakiran, orang yang pandai bersyukur, wasabiran, dan orang yang benar-benar bersabar. Wa man lam takuna fihi, sementara orang yang tidak berposisi dua sikap tersebut, lam yaktubullahu, Allah tidak mencatat terhadap orang itu syakiran wala sabiran, tidak masuk orang bersyukur dan orang yang sabar. Siap apa dua perkara itu? Man nadhur fi dinihi ila man huwa fawqahu, yakni yang pertama, orang yang melihat, man nadhur dinihi, orang yang melihat dalam pandangan agamanya, mandang kemana? Ila man huwa fawqahu, dia memandang orang yang lebih, yang di atasnya di dalam masalah agama. Orang kalau melihat tentang agama, dia mandang orang yang lebih, orang yang lebih alim,
orang yang lebih istiqomah dalam beribadah, orang yang lebih taat dalam mengabdi kepada Allah, orang yang lebih takwa yang kita pandang, maka orang itu masuk kategori kata bahwa syakiran sobiran. Tapi tidak cukup memandang fakta dabihi, kemudian dengan sumber melihat orang yang lebih baik dalam agama, orang yang lebih sempurna dalam mengamalkan pengabdian kepada Allah, dia pandang itu untuk dijadikan panutan yang dengan melihat dia akan mengikuti, dengan dia memandang lebih baik, dia akan ikuti langkahnya, dia akan ikuti jejaknya, sehingga dia semakin hari semakin baik, semakin menambah kebaikannya. Dengan mengikuti, dengan mandang orang yang lebih sempurna, harapannya dia semakin hari semakin memandang, dia berusaha untuk membenahi diri demi terwujudnya pengabdian beragama lebih dari yang sudah dilakukan sekarang, lebih baik dari yang kemarin, dan besok lebih baik dari sekarang. Wanadro di dunia, dan juga orang tersebut melihat di dunia dalam masalah dunia itu dunia ilaman huwa dunahu, dia melihat terhadap orang yang masalah agama itu di bawahnya, dipandang orang yang di bawahnya. Contoh, kalau kita tentunya pakai roda dua bersyukur nengok orang yang masih pakai sepeda pancal, orang yang sepeda pancal memandang alhamdulillah masih punya sepeda pancal, sementara kawan-kawan saudara saya masih jalan kaki. Orang yang jalan kaki juga memandang yang di bawahnya. Kenapa? Ya, orang itu tidak bisa jalan dengan sempurna dan seterusnya. Dengan memandang orang yang di bawahnya masalah duniawiyah, fahamidallah, kemudian orang itu memuji kepada Allah, artinya mendasarkan, menyandarkan segala sesuatunya itu bagian dari fadlah ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi, dia selalu memuji kepada Allah atas keutamaan, atas pemberian dari Allah yang telah diterima. Orang yang bisa mewujudkan dua itu terhadap agama, menandang orang yang lebih baik, yang lebih mulia, terhadap masalah dunia kita tengok orang yang di bawah kita, kata bahullahu syakiran sobiran, Allah tulis terhadap orang itu tergolong orang yang pandai bersyukur dan juga orang yang sabar. Sebaliknya, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu, orang yang melihat terhadap masalah agama dipandang orang yang di bawahnya, kamu mah belum seberapa, saya sudah demikian, kamu baru hafal berapa, saya sudah seperti ini, dan seterusnya. Yang dipandang masalah agama adalah orang yang di bawahnya. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan memandang masalah dunia, dia pandang orang yang lebih banyak dunianya, yang lebih sempurna fasilitasnya. Fa'asifa alama fa'atahu,
walam yaktubullahu syakiron wala sabiron. Maka orang itu akan susah sendiri. Orang kalau masalah dunia dia pandang orang yang lebih sempurna. Masalah agama dia pandang orang yang lebih rendah. Dia akan merasa susah sendiri, akan dibingungkan oleh dirinya, sehingga dengan sebab itulah orang tidak digolongkan oleh Allah, tidak dicatat oleh Allah syakiron sabir, tidak dianggap orang yang bisa bersyukur, dan juga tidak dipandang orang yang sabar sekarang. Orang yang tidak pandai bersyukur sebagaimana apa yang difirmankan Allah, yakni dia akan mendapatkan azab. Berbeda dengan orang yang pandai bersyukur, dia akan ditambah nikmatnya, semakin tambah syukurnya, semakin besar kenikmatan yang akan didapat. Karena Allah berfirman, "Makin syakartum la azidannakum." Bukan bakal, tapi sudah disediakan. La azidannya betul-betul telah disediakan oleh Allah apa nikmat yang telah diterima dengan nikmat yang lebih. Tapi walaupun kafartum, apabila orang itu tidak bisa mensyukuri ataupun kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, ingat inna adzabuna syadid, bahwa sesungguhnya azab itu sangat-sangat pedih. Intaha, sudah sampai di situ pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada al-hadisu jama'atu jami'an wahid hadir. Ada utawi hadis tersebut, ada hadisi atau hadis tersebut jami'an mengumpulkan terhadap segala bentuk kebaikan. Wal maqalah as-sabi'atu wal 20, makalah yang ke-27, qala mengatakan sebagai itu syair yang bahasa berkata dari bahasa syair yang berkata di pokok satu. Mudah itu diambil satu pokok maka itu sebenarnya itu diambil satu sudah yang nanti dunia wabal kita pada jangan di dunia jangan mau bersaudara di dunia yang terhadap dunianya orang tersebut istagola disibukkan. Orang yang disibukkan dengan dunia kotor, sungguh-sungguh membohongi, sungguh-sungguh menipu terhadap orang tersebut. Apa yang menyebut amali panjangnya anak-anak. Orang yang disibukkan dengan dunia akan disibukkan dengan anak-anak belaka. Yang dunia tidak akan pernah tercapai, tidak akan bisa dicapai, tapi tetap ada dalam bayangan. Jadi adanya gambarkan yang tidak jelas, menghitung sesuatu yang belum dikuasai. Harta orang begitu, andekan seperti ini, andekan seperti itulah orang-orang yang di dunia orang yang disibukkan, yang disibukkan dengan masalah dunia, kehidupannya akan dikuasai begitu dengan panjangnya. Aulam yazal fi hukmatin, atau dia tidak akan berhenti di dalam kelalaian, tidak akan tidak lepas terhadap kelalaian baik, lalai terhadap pengabdian kepada Allah ataupun lalai terhadap sikap dirinya. Kadang-kadang seharusnya melangkahkan sesuatu, dia hanya sibuk membayangkan, sibuk atau lupa
Akibat turun amal dia hanya ada dalam angan-angan dan sebatas melamun. Hatta dana minggu aja sampai kapan? Sampai ternyata sudah dekat dari orang tersebut ajalnya tiba. Kepastian sudah dapat, sudah dekat, dia nggak sadar, hanya ada dalam bayangan, hanya dalam angan-angan, masih sebegitu panjang dari hidupnya sementara ajal sudah dekat. Al-mautu ya'ti baghtatan. Dia nggak sadar bahwa kematian itu datang, bukan dikasih tahu, bukan pelan-pelan. Kematian akan datang dengan mengagetkan. Kematian akan tiba dengan mengejutkan. Wal qabru sundukul amal. Sementara kubur merupakan kotak simpanannya amal. Ketika orang disibukkan dengan dunia, dia akan menganam-anam terus, tidak punya gambaran apa yang akan saya simpan di alam kubur. Artinya bekal amal apa yang akan saya bawa. Dia sibuk menganam-anam sementara tiba-tiba ajal sudah. Istir ala ahwaliha, istir mengangkara sabar ala ahwaliha terhadap sikap terhadap kondisi dunia. La mau illa bil ajal, tidak akan terwujud kematian kecuali ajal itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Maka harus sabar dengan dunia, jangan disibukkan dengan dunia. Kenapa? Karena mati pasti akan tiba dan tidak satupun orang yang bisa membuat dunia dalam kematian. Tapi amal yang akan dibuat. Bahwa dan dari dalam riwayat Dailam anak sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Qala berkata, tarkut dunia amarun minat sabri wa asadun min hati suyuki. Tarkut dunia, adapun meninggalkan dunia, amaru minas sabri, lebih baik dibanding kesabaran. Jangan sabar sibri. Sabar, kesabaran, sibri itu apa barang yang baik? Kalau kamu ada beberapa orang sambil lotok ada lebih baik lagi. Itulah orang meninggalkan dunia itu lebih baik dibanding pahitnya rasanya sambil lotok. Lebih baik